Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Huriani Tuhata, kita buka kembali firman Tuhan menjadi kabar sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini. Lukas 7 ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Lukas 7 ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai kepada Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Sebuah doa yang dimohonkan oleh pemazmur tentang dosa-dosa, tentang tanggapan-tanggapan orang terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, dan Allah menjawab, menyatakan keadilannya di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang dosa. Tidak ada lagi urusan manusia sesama manusia tentang dosa. Karena urusan tentang dosa itu hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus, orang-orang mencoba menghakimi seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan, Yesus mengatakan satu kalimat saja. Siapa yang merasa tidak pernah melakukan dosa, maka dia yang pertama sekali melempar perempuan itu dengan batu. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang kemudian mundur secara perlahan, karena semua orang pada intinya adalah orang berdosa. Di dalam Yesus Kristus telah dinyatakan keadilan Tuhan, bahwa berbicara tentang dosa tidak ada lagi antara urusan manusia dengan manusia, tapi dosa
Itu urusannya antara kita dengan Tuhan. Karena definisi dosa juga adalah tentang pelanggaran akan perintah Tuhan. Pelanggaran akan perintah Tuhan itu yang membuat manusia menjadi berdosa. Itu satu keadilan yang dinyatakan Allah terkait dengan doa yang disampaikan oleh pemazmur tadi. Keadilan yang kedua yang kita temukan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kita bersyukur Tuhan itu menyatakan kasih-Nya. Tuhan itu menyatakan kemurahan-Nya kepada kita, tidak memakai hitung-hitungan manusia, tidak memakai cara berpikir manusia. Muluhita bohado tahe, mabahen hitong-hitungan, taring untuk namangulahon holong. Sederhananya bisa kita katakan, engkau datang ke pesta saya akan datang ke pesta Anda. Engkau baik kepada saya akan lebih itu teh. Ada hitung-hitungan, ada seperti keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan yang kita tuntutkan kepada seseorang di dalam mengasihi. Tapi Tuhan tidak melakukan seperti itu. Dia tidak memakai hitung-hitungan manusia. Itu sebabnya sekalipun tadi malam kita lupa berdoa, mau tidur amang inang, tapi bagaimana tadi pagi fresh dona dungui, segar, sehat, puji Tuhan. Itu sebabnya kalaupun tadi kita mau berangkat ke gereja, kita tidak berdoa, kita lupa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tapi lihatlah bagaimana Tuhan tetap menuntun kita di perjalanan sampai ke tempat ini dengan penuh sukacita. Sekalipun sesungguhnya kita tahu Bapak Ibu, di dalam perjalanan itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam diri kita, yang merenggut kebahagiaan, yang bisa merenggut sukacita, terlebih merenggut kesehatan kita. Tapi itu pun kalaupun kita lupa ataupun tidak ingat ataupun apapun itu namanya, menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi lihatlah bagaimana Tuhan tetap menuntun kita. Sekalipun kita terkadang tidak mengindahkan hadir ke baitnya yang kudus ini, beribadah, bersukacita, tapi lihatlah bagaimana Tuhan selalu menyertai kita dalam hidup kita. Dia tidak memakai hitung-hitungan seperti yang kita pakaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Haladang marminggu ho minggu nasalpu atau stok mazo pasokan udara tu hoda dangin na Tuhan itu hita tong domar dalan dangi. Nah, tentang itulah yang mau kita sampaikan. Kita lihat kembali dalam perikop ini bagaimana Yesus juga mau menjelaskan kepada Simon orang Farisi itu tentang pengampunan yang sesungguhnya. Jadi secara umum bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa pengampunan dari Allah itu adalah pengampunan tanpa syarat. Tapi ada permasalahan lagi. Ketika Allah memberi pengampunan kepada saya dengan sistem tanpa syarat, kenapa setelah sampai kepada saya hendak memberi pengampunan kepada orang lain menjadi bersyarat? Kan begitu. Ikon ibana dona parjulu mengido maaf dah. Dangin natahe aisona au nasala. Ikon di mana do parjulu aisona au nasala isi. Oma naik ke sirenu konota amanginang dalam khotbah minggu ini, dan analogi tentang dua orang yang berhutang, yang 1.500 dan yang 1.50, menjadi analogi yang tepat yang dipakai Tuhan Yesus
untuk menjelaskan tentang bagaimana cara Allah mau menghapuskan, mengampuni setiap dosa-dosa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh tentang perikop ini, berbicara tentang dosa itu kita sepakat dosa yang dimaksud dalam perikop ini bukanlah tentang dosa ketika kita mencuri ataupun kita membunuh, tidak. Karena kalau demikian hitung-hitungan dosa, maka kita bisa menebusnya, kita bisa membayarnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi jelas dikatakan dalam perumpamaan tadi bahwa karena mereka tidak bisa membayarnya, maka hutangnya dihapuskan. Karena manusia tidak akan pernah bisa mengampuni, menyelesaikan, menebus dosa-dosanya, karena dosa yang dimaksud bukan tentang dosa membunuh atau mencuri, tetapi dosa yang telah ada dalam diri setiap pribadi itu. Dan karena manifestasi dosa itulah yang mengikat manusia itu, sehingga kecenderungan kita diajak untuk selalu hidup di dalam dosa. Ida ubahen. Karena kita sudah terikat dalam dosa, seperti hukuman kutukan dari Allah kepada manusia pertama. Itu sebabnya hati ini selalu diajak untuk melakukan dosa. Manifestasi dosa asali itulah yang kemudian membuat kita menjadi mencuri, membuat kita menjadi membunuh, membuat kita menjadi mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan semua kehendak-kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kita membunuh maka kita berdosa, tapi karena kita sudah hidup dalam dosa dan kita selalu diajak untuk melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, analogi tadi dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Itu sebabnya yang memberikan hutang itulah yang harus menyelesaikannya. Yang memberikan hutang itulah yang harus mencarikan solusi terkait permasalahan itu. Dan yang memberi utang, yang punya uang itu, tahu itu tidak akan pernah bisa mereka bayar, maka satu-satunya yang menjadi jawaban, solusi di dalamnya adalah dia harus mau memberi pengampunan, dia harus mau menghapuskan yang namanya hutang mereka itu, sehingga terjadilah solusi di dalamnya. Dan demikian juga gambaran yang mau dikatakan tentang diri kita dalam kehidupan keberdosaan kita. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa-dosa itu, karena itu adalah hukuman, karena itu adalah kutukan Allah terhadap manusia karena melanggar perintah Allah. Maka satu-satunya yang menjadi solusi di dalamnya adalah Dia yang memberikan itu, yang harus menarik kembali, yang harus memberikan pembebasan, yang harus mau memberikan pengampunan, supaya terjadi kembali relasi, terjadi kembali hubungan yang baik antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Nah, permasalahannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni, dosamu telah dihapuskan. Ini yang menjadi perenungan kembali bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ternyata sekalipun berulang-ulang itu dikatakan Tuhan Yesus, ternyata masih ada aja yang menganggap bahwa dia belum yakin dengan hal itu.
Itu sebabnya hidupnya kembali kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Itu sebabnya dia tidak begitu mengindahkan apa yang diinginkan Tuhan untuk dia perbuat dalam kehidupan ini. Maka 3 kalimat Yesus tadi, mari kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara. 3 kalimat Yesus tadi yang dia katakan kepada perempuan itu. Yang pertama, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Heado tapar rohau namanginang ketika kita mengikuti perjamuan kudus, selalu diingatkan, selalu dikatakan bahwa mangasahon go warni debata ama anak doho todi parbadia udok matuhamu pos marohamuna nunga sesa dosamuna. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Ada yang kemudian kelanjutan menunjukkan kebenaran bahwa kita telah dihapuskan, diampuni dosa kita. Alani unang be dak dati mardosa. Unang be oloi sibolis. Itu yang membuat menjadi sempurna ketika dikatakan dosamu telah dihapuskan, diampuni. Kalimat ini diberikan kepada perempuan yang berdosa tadi. Yesus memberikan pengampunan kepada seorang perempuan yang berdosa. Dan mungkin selaras juga Bapak Ibu Saudara ketika kita harus ingat kembali dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni ibu, Yesus telah dulu melihat bahwa dia telah hidup di dalam kekudusan, dia menjagakan hidupnya, tidak lagi jatuh ke dalam dosa-dosa itu. Kalaupun dikatakan dia adalah perempuan berdosa, tapi itu adalah kisah masa lalunya yang begitu kelam, yang begitu menjerumuskan dia ke dalam dosa. Tetapi ketika dia sadar, ketika dia tahu bahwa dia telah melangkah jauh, dia kemudian kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya dia mencari di mana Tuhan Yesus. Dan dia mendapat kabar ketika Simon seorang Farisi mengundang dia untuk makan. Dia tidak merasa canggung, dia tidak merasa takut, dia tidak merasa segan, karena dia tahu satu-satunya yang bisa membebaskan dia hanyalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dia datang. Itu sebabnya dia mencari. Dia bukan langsung menemukan begitu. Dia sudah lama mencari, mengejar. Sebagai tanda usaha dia untuk mencari Tuhan Yesus Kristus. Ini juga relevan untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita melakukan hal yang sia-sia. Saya tidak tahu apakah terlalu besar sehingga sepertinya sangat susah kita lakukan. Saya sering katakan begini. Ketika engkau sudah hadir di rumahnya yang kudus ini bertemu dengan Kristus dan dia mengatakan telah membebaskan engkau dari dosa, ternyata masih banyak orang. Dia sudah hadir di tempat ini, dia sudah menerima kemurahan Tuhan, tetapi dia masih berani pulang dari tempat ini, masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, masih menyimpan hal-hal yang semakin membuat dia terikat ke dalam dosa itu.
Padahal sesungguhnya dia sudah hadir di tempat ini dan Tuhan sudah berkata, dosamu telah diampuni, maka hiduplah dalam pengampunan itu sebagaimana engkau menginginkan Allah mengampuni dosamu. Maka seberapa besar pun itu kesalahan itu, seberapa besar pun itu kesalahan orang lain, seberapa terlukanya pun hatimu karena mereka pernah menyakiti engkau, itu pun engkau harus membukakan pengampunan kepada mereka. Supaya sempurna pengampunan yang kita inginkan dari Tuhan. Kita sudah hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendapat pengampunan dalam firman Tuhan. Maka jangan sia-siakan kehadiran kita ini dengan tetap menyimpan, membawa pulang lagi yang bisa menghalangi kita untuk hidup dalam pengampunan Tuhan itu. Seberapa besar pun itu, seberapa sakitnya pun engkau pernah dilukai oleh Dia, seberapa sakitnya pun engkau terhina oleh karena Dia, itu pun harus engkau bukakan pengampunan. Itu pun harus engkau lepaskan pengampunan itu kepada mereka, supaya engkau diselamatkan di dalam pengampunan dosa-dosamu. Ini yang mau dikatakan Yesus Kristus dalam analoginya tadi. Bukan tentang nominalnya. Bukan tentang 500 dinar ataupun 50 dinar. Tapi ingatlah, semua orang pasti memiliki yang namanya kelemahan dan kekurangan. Terlebih di dalam Tuhan, di hadapan Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya kita datang mencari Dia. Itu sebabnya kita mau menempuh jarak, memberikan waktu dengan segala kesibukan-kesibukan hanya untuk satu hal. Tuhan memberi keadilan kepada kita dalam menyatakan kemurahan-Nya. Tapi hal yang paling dilema yang kita lakukan, kita sudah hadir, kita sudah sampai di tempat ini, kita tidak secara sempurna mau menerimanya. Maka ketika kita tetap pulang dalam keadaan yang demikian, bisa dikatakan sia-sialah apa yang kita kerjakan selama ini. Yang kedua yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dosa, setiap agama memerintahkan kita untuk menyelesaikan setiap masalah dan dosa-dosanya sendiri dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ibadah, dengan melakukan amal, semua hal-hal yang baik yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan kita dengan dosa kita, dengan satu catatan, mudah-mudahan Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus langsung berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan itu yang kita imani Bapak Ibu Saudara, itu yang kita percaya bahwa hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus Kristuslah ada kebenaran dan hidup yang menjadi pegangan dan pedoman kita, terlebih tentang dosa-dosa kita. Bukan tentang usaha pembenaran kita, tetapi tentang Kristus Yesus yang datang mencari kita dan berkata, dosamu telah diampuni. Ini yang dilihat Yesus Kristus dalam iman perempuan berdosa tadi.
Itu sebabnya Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang bagaimana? Iman yang hanya percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang hanya percaya bahwa di dalam Kristuslah ada keselamatan, ada pengampunan, ada hidup yang kekal. Iman hanya kepada Kristus Yesus yang membuat kita hidup lebih baik, hidup berdamai dengan sesama, hidup dalam kedamaian dan sukacita surgawi. Iman yang percaya hanya di dalam Kristus Yesuslah ada keselamatan. Itu yang dilihat Yesus dalam diri perempuan berdosa itu. Maka itu juga yang diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah melakukan segala upaya untuk mencari Yesus Kristus, untuk bertemu dengan Kristus Yesus, maka tetaplah pegang iman itu dengan sungguh-sungguh, maka tetaplah pegang iman kita itu dengan luar biasa. Karena hanya di dalam Kristus Yesuslah kita akan diselamatkan. Pertanyaannya, benar ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Pasti akan banyak tantangan. Tapi lihatlah bagaimana kita harus melihat semua itu dalam perjalanan kita ini. Bahkan Yesus sendiri yang menjadi penyedia, yang mau memberikan itu, dia pun harus menderita di dalam penderitaannya. Bahkan Yesus Kristus yang menjadi pemberi, yang menjadi penyedia atas keselamatan itu, dia pun harus mengalami penderitaan, hinaan dan siksaan. Padahal dia mau berbuat kebaikan untuk dunia ini. Masa kita yang membutuhkan, tidak mau mengusahakan sedikit saja pun penderitaan itu. Kita harus katakan Bapak Ibu, tidak ada hidup yang baik-baik saja di dunia ini. Tapi dengan iman kita kepada Kristus Yesus benar, bukan masalah itu yang menjadi tidak ada, tetapi kita akan dikuatkan. Bukan cobaan itu yang tidak ada, tetapi kita akan lebih dimampukan untuk melewatinya di dalam Kristus Yesus. Bahkan tidur pun, ulu dosipata bermimpi yang seram ate. Tadok majorupani hal yang paling indah, yang paling mudah sekalipun ada resiko-resiko di dalamnya. Bahkan makan sekalipun anggo sodenggado olo do singgokan tahe ahado tahe istilahna. Lihatlah hal-hal yang mudah itu saja pun Bapak Ibu memiliki resiko-resiko di dalam perjalanannya, apalagi dalam memenangkan kehidupan, dalam meraih yang kita impikan dalam hidup ini. Maka benarlah, kalaupun dituntut suatu usaha, kalaupun dituntut suatu kesungguhan dan keseriusan dari kita, maka jangan kita anggap itu sesuatu yang mempersulit kita, tidak. Maka jangan kita anggap itu sesuatu yang bisa membawa kita semakin rusak. Tidak, justru itulah yang akan membentuk kita. Imanmu telah menyelamatkanmu. Yesus berkata kepada perempuan itu, selama kita masih memegang iman percaya kita kepada Kristus Yesus, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita. Bukan tentang kesulitan itu yang menjadi tidak ada, tapi Dia akan tetap berjalan bersama dengan kita. Bukankah luar biasa ketika kita mengingat kembali apa yang dikatakan Yesaya di dalam janji Tuhan itu? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
Hanya Yesus yang berani memberi jaminan itu. Hanya Yesus yang berani memberi jaminan itu. Maka kita tetap pegang iman yang demikian, kita tetap hidupi di dalamnya. Dan yang ketiga yang mau kita renungkan dalam perkataan Tuhan Yesus tadi, pulanglah dengan damai. Pergilah dengan damai. Orang yang telah diampuni, orang yang telah dibebaskan dosanya, bohado pakilala muna manginang. Balas doroha dangi, tak pula gararombe utang niba. Tapi bukan tentang itu saja, tapi karena kita telah dibawa kepada suatu kehidupan yang baru, tanpa ada beban, tanpa ada keterikatan, terlebih yang membuat kita dihantui di dalamnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, pergilah dengan damai, pulanglah dengan damai. Duksiduk tajalo perpadanan nabadiyai anggur doh rotii didokdo mula mahamu di bagasan damai. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu bukan hanya sekedar dari yang mencuri menjadi tidak mencuri, tidak. Pertobatan itu bukan hanya sekedar dari yang membunuh menjadi tidak lagi membunuh, tidak. Tapi sesuatu yang radikal harus terjadi di dalamnya. Seorang pembunuh bukan hanya sekedar tidak lagi menjadi seorang pembunuh, tapi dia harus bisa sampai kepada pemberi kehidupan kepada orang lain. Seorang yang mencuri bukan lagi sekedar dia tidak mencuri di dalam hidupnya, tetapi dia harus sampai kepada sang penolong. Seorang pendusta bukan hanya lagi tidak berkata dusta, berkata bohong, tetapi dia harus sampai kepada pembawa kebenaran, pemberita kebenaran. Itulah suasana damai, itulah suasana sukacita yang dialami oleh perempuan tadi ketika Yesus telah mengampuni dosanya. Ada perubahan yang radikal terjadi di dalamnya. Bukan hanya sekedar menjadi pendosa, tidak pendosa, tetapi dia bertanggung jawab mengabarkan itu. Memberitakan kemurahan Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Minggu-minggu Pasion, saya selalu katakan Bapak Ibu, ini minggu-minggu yang penuh dengan cobaan. Cobaan dalam artian bukan tentang seperti yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita harus lebih sungguh-sungguh menjaga hati, menjaga hidup ini untuk bisa masuk ke dalam penderitaan yang sedang dialami Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya. Minggu-minggu Pasion mengajak kita untuk benar-benar menjaga hati, menjaga diri ini. Terlebih sebagai orang yang telah diampuni dosanya. Bukankah sudah selayaknya kita harus hidup dalam kekudusan? Sebagai orang yang telah dibebaskan hutangnya, bukankah kita haruslah hidup sebagai orang yang merdeka? Tidak lagi terikat dengan dunia ini. Maka ketika Yesus mengatakan pulanglah dengan damai, ini juga yang mau dikatakan kepada setiap jemaatnya ketika mereka datang di dalam bait Allah ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lepaskan semua yang bisa mengikat engkau. Lepaskan semua yang bisa membuat terhalang berkat Tuhan itu dalam hidupmu. Sebesar apapun, seberat apapun luka yang pernah engkau alami, itu pun harus engkau lepaskan. Jangan lagi engkau bawa pulang ke rumahmu. Jangan lagi engkau bawa pulang ke dalam persekutuanmu, kehidupan keseharianmu.
tinggalkan semua, lepaskan semua, karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Maka ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, demikian juga Yesus berkata kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dosamu telah diampuni, Amang, dosamu telah diampuni, Inang. Mulak mahamu di bagasa dame, pulanglah dengan sukacita. Sebagai orang yang telah dimenangkan, sebagai orang yang telah ditebus, anugerah Tuhan ini, mari kita syukuri di dalam hidup kita. Molo tadok jujud di namangapu hata hita, molo adong hata di gijang ni mauliate, lehonon nami pasahaton nami doi inna. Ahado tahe di gijang ni hata mauliate. Na pasti dang hamulateo nate. Anggo hamulateo tari de dope bilang-bilangan na. Alai naik ko si ula honota. Digijang ni hata mauliate, taha mauliate homma. Kita syukuri, kita nikmati, kita hargai kebaikan-kebaikan itu. Kita pakai lebih baik lagi semua pemberian Tuhan itu. Kita pakai untuk sesuatu yang lebih berkenan, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih luar biasa. Ido digijang ni hata mauliate, hamolate homma, pasu-pasu ni Tuhani, arga homma panobusion ni Tuhani, arga homma hahipason na pinasahan ni Tuhani, arga homma haluaon na pinasahan ni Tuhani di tonga-tonga ni ngolu. Ido hataridaan naong di sesa tuhata sudia kadosata. Menghargai, menikmati setiap detail kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itulah cara kita untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan itu. Jangan sia-siakan, tapi pakailah setiap detik, setiap menit itu dengan lebih baik. Nunga sesa dosata amanginang, tong mangulu mahita di bagasan dame, di bagasan lasni roha. Jangan ada lagi biarkan mengikat hidup kita ini tetap hidup dalam perhambaan dosa. Ala nunga di sesa tuhata dosata. Amin. Kita berdoa.